kekhawatiran terhadap Anies ini takut ada balas dendam. Anies nanti akan memenjarakan ini, menangkap si ini. Mana mungkin tipe dia seperti itu? Iya kan? Makanya sekarang jangan suka menjarakan. Dia pemahaman agamanya cukup bagus, ya, intelektualitasnya cukup bagus. Nah, sehingga dia tahulah apa yang menjadi tanggung jawab utama dia kalau seandainya dia menjadi kepala negara. Abang HMI kan? HMI tahun berapa? Saya ketua umum tahun 82-84 di Jakarta. Ketua umum HMI 82-84. Sebelum atau sebelum siapa, sesudah siapa? Waktu itu kalau sebelum Kaban ya. Setelah Kaban. Saya dulu baru MS Kaban. Oke. Sebelumnya siapa? Sebelumnya ada Sahroji ya dari UI, dari Fakultas MIPA UI. Oke. Tapi yang ini ya, yang Dipo ya? Ya, Dipo. Yang Dipo ya, karena sejak tahun 80-an kan Egy Sujana. Wah, itu di atas 84 itu. Di atas 84 ya, yang soal azas tunggal. Azas tunggal. Okay. Ya. Jadi beliau ini adalah ketum HMI. Tapi ketum HMI yang diaspora ke Baitul Muslimin. Tapi ke Nasdem. Jadi memang abang melihat HMI salah satu faktor buat Anies juga. Karena Anies kan HMI kan, walaupun dia HMI-nya MPO, tapi kan kalau sudah alumni kan nggak ada MPO apa, semuanya HMI gitu. Saya kira 90% lebih lah HMI itu solid untuk Anies. Oke. Ya, saya yakin itu. Oke. Kalau kita lihat di grup-grup ya, ya ada yang satu kadang-kadang nggak suka, itu bukan soal prinsip, soal pertemanan, mungkin ada masalah di jalan, di tengah jalan. WA nggak dijawab. Nggak jawab. Gitu. Katanya ada yang mau bikin Aswaja, grup Aswaja. Aswaja itu adalah asosiasi WA tak terjawab. Grup Aswaja. Ya kita harus pahami lah. Orang sibuk ya kan. Soal jawab WA susah ya. Oke. Coba kita lihat komentar Sobat Era, Bang ya. Tadi saya bacakan polling. Nah, ini kita lihat pertanyaan. Walaupun saya agak bingung membacakannya, scrolling terus jalan. Kedua, kadang-kadang nggak Gatot Anies nggak mungkin lah non partai semua ya. Oke, ada bilang Anies Hovifa. Ayo lur, bareng-bareng dandani negoro ya. Lur tuh dulur ya maksudnya. Aku dari Madura siap mendukung Anies 2024. Iya, masa antek-antek Sambo, iya pilih Sambo lah. Maksudnya nggak ada kaitannya nih ya. Kemudian Anies cahaya dalam kegelapan. Luar biasa ya, kayak guru berarti dia ya. Itu ayat Quran itu. Itu ayat Quran kan? Anies cahaya dalam kegelapan. Maksudnya? Ya kan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur kan? Oh ya, oke. Iya. Setelah kegelapan akan muncul cahaya. Jadi sebenarnya lilin candle ya kan di ujung tunnel gitu. Nah, jadi ada cahaya lilin di ujung tunnel gitu kan. Tapi memang kita di tunnel sekarang ya. Kita masih dalam masa kegelapan gimana? Oke. Bang, Anies AHY juga oke banget tuh ya. Oke. Anies Agus Harimurti Yudhoyono keren. Anies siap didukung seluruh rakyat yang cerdas. Ngabalin the next presiden RI ya. Nah, tapi sambil pakai meme yang ketawa gitu ya. Bang Zulfan masih di Nasdem kan? Masih. Ya kan? Nggak dipecat sebagai anggota boleh ya. Oke, Timor Leste dukung 2024 Jokowi jadi menteri. Timor Leste nggak ada pengaruhnya lagi ya karena sudah luar ya. Singapura nyimak Anies best ya. Pemilu 2019 semua orang tahu banyak kecurangan. Anies Gatot udah bilang. Ya intinya gitu, Bang. Ini memang ya kalau saya lihat ini pengamatan sepintas saya ya, yang barangkali belum tentu benar juga. Enak Nasdem ini. Menang gede Nasdem ini mencalonkan Anies. Kenapa? Kita bicara dalam politik itu partisipasi, people participation itu nggak gampang loh. Bagaimana masyarakat dengan kesadaran sendiri mau mendukung seseorang. Dan saya lihat itu ada pada Anies. Mau bukti? Coba kita lihat tanggal 16 Oktober ya.
itu adalah hari terakhir Anies di DKI. Dan sudah direncanakan, saya baca itu direncanakan akan ada apalah kirap dari balai kota ke tempat dia di Lebak Bulus sana. Kemudian ada acara dari jam 6 pagi di balai kota itu, dan ada ribuan orang yang datang. Kalau yang tercatat tuh minimal 3.000 orang akan datang minimal. Itu pun yang simpul-simpul relawan dia, belum lagi masyarakat yang umum yang menonton-nonton begitu. Partisipasinya luar biasa. Dan kenapa Bang? Walaupun saya udah bisa tahu jawabannya. Tapi masa saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, marah nanti orangnya. Kenapa Bang? Kok tiba-tiba ada ledakan, kesan saya ada ledakan partisipasi masyarakat dan gairah masyarakat ketika Nasdem mencalonkan Anies gitu. Bahkan sebelum dicalonkan pun sudah ada relawan-relawan terbentuk gitu. Dan bukan relawan RP loh, relawan yang genuine loh, yang betul-betul memang mereka swadaya. Saya kira ini kan persoalan kerinduan kepada pemimpin. Ya kan? Pak Jokowi sudah selesai. Ya, kemudian muncul sosok figur seperti Anies ini yang dirindukan, yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat Muslim. Nah, tentu buat mereka ini antusias sekali untuk hadir seperti ini. Ya, untuk kan ini momen kan? Gitu. Momen ini pasti mereka akan manfaatkan untuk menumpahkan ekspresinya kepada figur yang namanya Anies Baswedan ini gitu. Nah, jadi saya kira wajar dan jangan dianggap yang nanti orang menilai kan, wah ini apa lagi nih, ini kadrun lagi kan, ini ada gerakan 212. Jadi masyarakat kita ini menurut saya makin lama makin gak dewasa berpolitik. Orang tidak boleh berbeda. Dan seolah-olah pemimpin gak boleh bergilir, rezim gak boleh bergilir, harus sama terus gitu kan. Kan sehari-hari kan pengen juga kita sekali-sekali sayur asem, besok sayur lodeh kan, masa sayur asem melulu gitu. Makanya kalau masyarakatnya sudah tertib, masyarakatnya sudah dewasa dalam berpolitik, atau katakanlah masyarakat sudah matang memahami persoalan demokrasi ya, kita lihatlah seperti di Amerika, selalu 2 periode di presidennya Demokrat, nanti akan datang 2 periode Republik. Dan biasanya selalu antitesis. Ya, antitesis. Karena kan orang biasanya ada kutukan periode kedua kan. Periode pertama orang masih senang, periode kedua awal senang, tapi ujung-ujung periode biasanya agak turun tuh. Kan itu sudah sunatullah kan, karena orang bosen kan. Coba misalnya gini, Gus Dur, Habibie, itu Gus Dur kan bisa dibilang antitesisnya Habibie, ya kan? Megawati antitesisnya Gus Dur banget tuh. Tapi begitu SBY antitesisnya Megawati, Jokowi antitesisnya SBY kan. Jadi orang dalam kurun tertentu orang bosen dengan satu tipe kepemimpinan kan. Benar. Ada yang dulu kan pengennya ada, waduh too much, talk too much, talking too much, kebanyakan ngomong. Karena itu gold is silent ya kan. Silent is gold, diam itu emas. Tapi bosan juga kalau diam terus nggak ngomong. Kita pengen dengar deh konsepnya apa ya kan. Kalau Sarwono Kusumaatmadja tuh bilang begini, kita ini musibah banget, ya kan. Musibahnya apa? Ketika Habibie presiden kita ini budak, dia bilang. Kamu dengar orang lain, pokoknya dia sendiri. Gus Dur buta. Mega karena banyak diam diidentikan dengan bisu. Oke, itu identik ya, bukan bikin bisu dalam pengertian sesungguhnya. Identik. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, kembali lagi kepada persoalan Anies. Orang ingin perubahan sebenarnya. Ya. Perubahan itu selalu keingin yang arah lebih baik, bukan arah yang lebih tidak baik. Dan satu lagi Pak Refli yang kita jangan lupa, kekhawatiran terhadap Anies ini takut ada balas dendam. Anies nanti akan memenjarakan ini, menangkap si ini. Mana mungkin tipe dia seperti itu. Iya kan? Makanya sekarang jangan suka menjarakan. Kalau khawatir dibalas dendam ya sekarang jangan mau menjarakan, ya kan? Sekarang enggak lah. Dia pemahaman agamanya cukup bagus, intelektualitasnya cukup bagus. Nah, sehingga dia tahulah apa yang menjadi
tanggung